yang malam hari ini mendampingi kita ada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri yang sekaligus beliau sebagai pemangku hajat pada malam hari ini. Yang mulia Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anang Asy'ari, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhairi, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Hasan Bakri, Romo Kiai Haji Subhan Asyirboni, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Budiono, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo, Bunda Haya, Bunda Sari, seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menakdirkan kita pada malam hari ini untuk dimampukan, dibisakan, diistiqomahkan mengikuti ajaran guru agung kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Pangarsa abah pada bulan Syawal ini memberikan makna huruf-huruf pada bulan Syawal. Shin bermakna syajarah, artinya pohon. Kemudian wawunya bermakna wusul, alifnya Syawal, alifnya bermakna al-aslu, kemudian lamnya bermakna al-liqa. Al-liqa itu pertemuan. Pada malam hari ini sekilas kita akan berbicara tentang al-usul. Alif pada bulan Syawal, pangarsa abah memberikan makna al-usul. Apa itu al-usul dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-usul ay usuluddin. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah usuluddin. Artinya pokok-pokok dalam ajaran agama. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, memahami agama itu penting, terutama membedakan antara usul dan furu'. Mana ajaran yang pokok, mana ajaran yang furu', yang cabang. Apa implikasi dan konsekuensi dari hukum usul dan furu' ini? Oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini sekilas saja kita akan memahami, mengenal kenapa harus ada usul, harus ada furu' di dalam agama. Ini merupakan klasifikasi untuk membedakan prinsip dasar di dalam ajaran agama Islam, pokok ajaran, dan mana yang merupakan cabang, mana yang pokok dasar, mana yang cabang, yang praktisi. Usul atau ajaran pokok dasar itu bersifat tetap. Ajaran yang disepakati atau dasar dalilnya adalah qot'i, pasti. Sedangkan furu' atau cabang dalam ajaran agama Islam itu bersifat fleksibel. Oleh karena itu, di dalam menanggapi ajaran paham dalam furu' ini harus toleran, terutama ketika terjadi perbedaan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa saja masalah-masalah usul di dalam agama Islam dan furu' di dalam agama Islam, dan apa implikasi dan konsekuensinya, ini menjadi penting
untuk kita ketahui agar kita tidak salah paham atau mempunyai paham yang salah. Agar mana yang boleh ditoleransi dan mana yang tidak boleh ditoleransi. Artinya begini, berbeda di dalam usul itu menjadi bahaya. Bahkan bisa dianggap sesat bukan hanya tidak sesat, tapi dianggap menjadi kemudian keluar dari Islam. Sedangkan berbeda di dalam furu itu menjadi toleransi. Justru dikatakan perbedaan di dalam furu itu menjadi rahmat. Contoh usul. Usul sendiri yang pasti Abah menjelaskan 3 pokok usuluddin itu mutlak, tidak bisa ditawar, yaitu rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan. Itu tidak bisa ditawar. Bahwa rukun iman kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah, percaya hari kiamat dan qada qadar itu nggak bisa ditawar lagi. Tapi furuknya boleh berbeda. Kita harus yakin bahwa sepakat Allah itu esa. Bahkan ketika ada orang tidak tahu keesaan Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu di dalam kitab Waraqat disebutkan dia tidak hanya sekedar bodoh, bodoh biasa, tapi bodoh yang tumpuk undung. Nah, ada istilah jahil basit dan ada istilah jahil murakab. Jahil basit itu orang tidak bisa menghitung, itu jahil basit. Orang tidak hafal undang-undang, itu jahil basit. Orang tidak mengerti ini dan itu jahil basit. Tapi ketika orang tidak mengenal Tuhan, itu jahil murakab, bodoh yang tumpuk undung. Nah, kembali kepada bahasan masalah usul dan furu. Di dalam keesaan Allah itu ulama sepakat bahwa kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akan tetapi kemudian bagaimana cara mengenal Tuhan itu nanti bisa menjadi berbeda jalurnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal aqaid 50, yaitu sifat Allah yang 20, sifat wajib Allah 20, sifat muhal Allah ada 20, kemudian sifat jaiz Allah 1, 20 tambah 1, 41. Itu wajib mengerti. Ditambah sifat wajib Rasul 4, sifat muhal Rasul 4, sifat jaiz Rasul 1. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebuah kewajiban. Tapi untuk madhab lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak apa-apa, nggak harus mengetahui sifat wajib, sifat Rasul Allah, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul, itu nggak wajib. Ada jalan lain bagi mereka untuk mengetahui bagaimana mengetahui untuk keesaan Allah. Itu furu. Jadi berbeda di dalam furu tidak jadi masalah, meskipun itu urusan di dalam ketauhidan. Tapi di dalam usulnya nggak bisa untuk ditawar. Bahwa Allah itu esa, satu zatnya, satu sifatnya, itu sepakat ulama. Itu di dalam tauhid. Demikian pula perbedaan di dalam rukun Islam yang 5, itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu perbedaan usul, nggak boleh berbeda. Itu sudah disepakati. Tapi furuknya boleh berbeda. Sholat 5 waktu dengan rekaatnya zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini nggak ada perbedaan di antara para ulama. Nggak boleh berbeda. Ada orang berbeda di dalam
rakaat sholat subuh gitu saja. Saya kalau subuh sholatnya tidak 2, sekurang. Saya fardu subuh adalah 4. Ini sudah berbahaya. Tetapi boleh berbeda di dalam furu. Kalau kita sholat subuh pakai kunut, mereka tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Itu furu. Mereka, kalau kita sholat itu baca Fatihah dengan basmalah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka ada yang membaca Fatihah tanpa basmalah. Itu furuk. Kita menghormati, kita menghargai pendapat mereka yang tidak sama dengan kita masalah di dalam furuk. Puasa juga begitu. Puasa Ramadan itu wajib. Adapun kemudian ada perbedaan awal Ramadan, akhir Ramadan, itu furuk. Usulnya puasa Ramadan harus sama. Nggak boleh mengingkari tentang kewajiban puasa Ramadan. Ketika ada orang mengatakan puasa Ramadan itu sunnah, itu berbahaya. Tapi kalau kemudian perbedaan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu furuk, menjadi toleransi, harus dihormati. Meskipun ya juga sama semua, NU juga pakai hisab, kemudian Muhammadiyah pakai hisab. Bukan berarti NU yang membuktikan hisabnya dengan harus dibuktikan dengan mata telanjang, itu bukan berarti NU enggak pakai hisab. Enggak, tetap NU pakai hisab. Kita ini kayak saya ya Munawir di Lirboyo itu diajarkan ilmu hisab, ilmu falak itu diajarkan. Akan tetapi memang tekstualnya bagi kita harus dibuktikan. Hitung-hitungan kamu yang menurut kamu bahwa matahari bulan itu sudah keluar, itu bisa dibuktikan, bisa dilihat apa tidak. Kalau belum bisa dilihat ya harus fa'inuhumma fastakmilu. Itu bagi kita. Lah bagi mereka yang berpendapat pokoknya sudah matahari bulan sudah keluar meskipun terhalang dengan sinar matahari, tapi faktanya itu bulan sudah muncul, maka juga harus dimulai dengan puasa. Enggak apa-apa. Itu hanya SOP-nya saja, tapi usulnya pokoknya tetap sama. Demikian pula masalah fikih. Dalam masalah fikih kita semua sepakat bahwa jual beli itu halal. Riba itu adalah haram. Semua sepakat. Ketika ada orang Islam menghalalkan riba, menghalalkan pencurian, menghalalkan perzinaan, itu sudah berbahaya. Akan tetapi kemudian di dalam furutnya bisa berbeda. Contoh, kalau riba itu semua sepakat haram. Yang menjadi perbedaan kemudian ketika mensikapi apakah praktek perbankan itu halal apa haram, itu yang kemudian menjadi perbedaan. Boleh berbeda. Sebagian mengatakan nggak apa-apa, tetap halal. Sebagian mengatakan haram. Praktek bank konvensional itu haram. Itu bukan mereka yang menghalalkan praktek perbankan konvensional. Itu bukan berarti mereka menghalalkan riba. Bukan. Yang terjadi adalah apakah praktek perbankan itu bagian dari praktek riba atau bukan. Itu saja. Sebagian mengatakan bahwa mayoritas ulama kekinian sekarang ini berpendapat bahwa praktek perbankan konvensional itu tidak termasuk praktek riba. Kalau bukan termasuk praktek riba, maka boleh. Nah, sebagian lagi itu riba, maka kemudian ada solusi bagi mereka yang menganggap bahwa perbankan konvensional itu riba, ya monggo kemudian menggunakan perbankan syariah. Itu furu'iyah. Nah, furu'iyah, usul, boleh berbeda di dalam furu', tapi nggak boleh berbeda di dalam usul. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk kita, ini orang khusus. Bagi kita semua sudah final. Kita tidak di internal kita sudah selesai. Selesai dengan apa? Kita sam'an wa ta'atan kepada pangarsa. Apapun yang dikatakan oleh guru, kita nggak boleh berbeda.
Kita boleh berbeda dengan orang lain. Permasalahan bank, kita boleh berbeda. Permasalahan ini dan itu di masyarakat, kita boleh berbeda dengan orang lain. Tapi kalau sudah di hadapan guru, tidak ada yang boleh beda. Guru mengatakan A, A. Guru mengatakan B, B. Itu merupakan konsekuensi dari akhlak seorang murid. Gak boleh kita, meskipun gak kuat. Kalau gak kuat, jangan menyangka. Tidak boleh kita mengingkar terhadap apa yang di, di, diajarkan oleh guru kita. Contoh, ketika guru kita mengatakan, mengfatwakan bahwa rokok itu haram, ya kita harus sam'an wa ta'atan. Adapun kemudian ada yang tidak mampu, belum mampu meninggalkan rokok, nggak boleh ingkar. Nggak boleh ingkar bahwa apa yang disampaikan oleh dengan fatwa yang disampaikan oleh pengarang sahabat. Demikian pula penggunaan atribut, kita harus menggunakan peci merah putih, ya harus kemudian menggunakan itu meskipun ada yang mencemooh, ya orang yang nggak senang saja kok, orang yang nggak senang saja. Bagi kita sudah final, kita ini ketika sudah berada di dalam masalah agama, bagi kita hanya pangarsa sahabat, hanya pangarsa guru kita. Tapi secara umum di hadapan masyarakat, itu tadi pangarsa abah menyampaikan bahwa usuluddin itu difahami mana kita harus paham, mana yang ajaran pokok dan mana yang itu merupakan cabang, mana yang boleh ada toleransi, mana yang tidak boleh ada toleransi. Biar apa? Biar kita itu tidak berkecil hati. Banyak orang yang mudah sekarang itu nggak tahu dalil, nggak tahu dasar, nggak tahu mana usul, nggak tahu mana furu. Ketika ada yang aneh itu saja, menurut dia itu aliran sesat, itu kufur. Naudzubillahi min dalik. Oleh karena itu kita banyak-banyak untuk menggali, menggali dasar, menggali ajaran, menggali agama terus, agar apa? Agar tidak terjebak dan tidak jatuh ke dalam uh, hasutan orang, terhadap cemoohan orang. Kita terima kasih kepada pangarsa Abah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bika hormati pangarsa Abah Kaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.